Kadang, cinta harus diuji oleh waktu dan keadaan. Ada yang berjuang untuk mendapatkannya, ada pula yang harus rela kehilangan demi sebuah harga diri. Kisah ini tentang seorang pemuda sederhana yang berjuang demi cintanya, tapi dunia seolah menolaknya. Sampai akhirnya, takdir membawanya ke negeri orang, mengubah nasibnya dengan cara yang tak terduga. Siapkan tisu, karena kisah ini akan menguras perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Dani adalah seorang pemuda sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupannya tidak mewah, tetapi ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras. Ayahnya adalah seorang tukang bangunan yang mengajarinya cara memegang palu dan mencampur semen sejak usia belia. "Jangan pernah takut pada kerja keras, Nak," kata ayahnya suatu hari, sambil menyeka keringat di dahinya yang legam terkena debu semen. Dani mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan ayahnya. Seiring waktu, ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan terampil dalam pekerjaannya. Tangannya sudah terbiasa kasar karena memegang cangkul dan skop, tetapi hatinya tetap lembut dan penuh impian. Impian terbesar Dani bukanlah menjadi orang kaya atau memiliki bisnis besar. Ia hanya ingin hidup sederhana dan bahagia bersama seseorang yang ia cintai. Dan gadis itu adalah Rina, perempuan yang sejak dulu selalu membuat hatinya berdebar setiap kali melihat senyumnya. Namun, satu hal yang selalu menghantuinya, status sosial mereka sangat berbeda. Rina adalah putri seorang saudagar kaya di desa itu. Sementara Dani, ia hanya seorang tukang bangunan biasa yang penghasilannya pas-pasan. Suatu sore, setelah berpikir panjang, Dani memberanikan diri untuk datang ke rumah Rina. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, kemeja putih sederhana yang sudah disetrika berkali-kali agar tampak rapi dan celana kain yang sedikit lusuh karena sering dipakai. Di tangannya, ia membawa sekotak cincin perak yang ia beli dengan hasil tabungannya selama beberapa bulan terakhir. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tetap melangkah maju. Saat pintu rumah Rina terbuka, ia melihat wajah ayah Rina yang memandangnya dengan tajam. Rina berdiri di belakang ayahnya, menundukkan kepala tanpa berani menatap mata Dani. "Ada apa kau datang kemari, Dani?" Suara ayah Rina terdengar dingin. Dani menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Pak, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Rina. Saya memang bukan orang kaya, tapi saya janji akan membahagiakannya," katanya dengan suara yang tegas, meskipun dalam hatinya ia merasa gugup. Suasana mendadak hening. Ayah Rina mengamati Dani dari ujung kepala hingga ujung kaki. Lalu, ia tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. "Kau melamar anakku?" katanya sinis. "Dani, kau itu siapa? Hanya tukang bangunan miskin. Apa yang bisa kau berikan untuk Rina? Cinta? Cinta tidak akan bisa membeli rumah, tidak bisa mengisi perut dengan makanan enak, dan tidak bisa menjamin masa depan." Dani terdiam. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dadanya. Dani menatap Rina, berharap setidaknya gadis itu akan membelanya. Namun, Rina hanya diam. Tangannya saling menggenggam erat di depan perutnya, seakan ingin menyembunyikan kegelisahannya. "Rina, apa kamu tidak mencintaiku?" Suara Dani bergetar. Rina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tetapi bibirnya tetap tertutup rapat. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketakutan pada ayahnya lebih besar daripada keberaniannya untuk melawan. Ayahnya tertawa kecil lagi. "Lihat sendiri, Dani, anakku tidak mengatakan apa-apa. Itu artinya dia juga tahu bahwa kau bukan pilihan yang tepat," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Dani merasakan dadanya sesak. Harapannya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka bahwa cinta yang selama ini ia yakini begitu dalam, ternyata begitu mudah diabaikan hanya karena status sosial. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dani menundukkan kepala dan berbalik pergi.
Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah adalah pengingat akan kegagalan dan ketidakberdayanya. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya berkecamuk, hatinya sakit, tetapi ia tidak ingin terus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus melakukan sesuatu. Saat itulah, sebuah keputusan besar lahir dalam benaknya. Aku akan pergi. Aku akan merantau. Aku akan kembali sebagai seseorang yang lebih baik. Keputusan itu tidak mudah. Dani harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan desa tempat ia tumbuh, dan menapaki jalan yang penuh ketidakpastian. Dalam waktu singkat, ia mengurus semua dokumen dan mendaftarkan diri sebagai TKI, Tenaga Kerja Indonesia, untuk bekerja di Arab Saudi. Hari keberangkatannya pun tiba. Ibunya menangis, memeluknya erat di depan rumah mereka yang sederhana. "Dani, hati-hati di sana. Nak, jangan sampai sakit. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi ibu," kata ibunya dengan suara parau. Dani mengangguk sambil menahan air matanya. "Ibu, aku janji akan kembali. Aku akan membuat ibu bangga," katanya penuh tekad. Ia melangkah masuk ke dalam bus yang akan membawanya ke bandara. Dari jendela, ia melihat desanya perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Di hatinya, hanya ada satu tekad, mengubah nasib. Sesampainya di Arab Saudi, hidup tidak menjadi lebih mudah. Pekerjaan pertama yang ia dapatkan adalah sebagai buruh bangunan di proyek konstruksi besar. Setiap hari, ia bekerja di bawah terik matahari yang membakar kulit. Tangannya melepuh karena memegang sekop dan mengangkat batu bata. "Dani, kau bekerja terlalu keras. Istirahatlah sebentar," kata seorang rekannya sesama pekerja. Tapi Dani menggeleng. "Aku tidak bisa. Aku harus sukses. Aku harus mengubah nasibku," jawabnya sambil mengusap keringat yang mengalir di pelipisnya. Setiap malam, saat semua orang tertidur kelelahan, Dani tetap terjaga. Ia menghitung uang hasil jerih payahnya, menyimpannya dengan hati-hati, dan berdoa agar suatu hari nanti ia bisa pulang sebagai pria yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih dihormati. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan kembali sebagai pria yang sama seperti dulu. Hari-hari Dani di Arab Saudi terasa panjang dan melelahkan. Pekerjaan sebagai buruh bangunan bukanlah hal yang mudah. Matahari bersinar terik di atas kepala, dan pasir gurun yang berterbangan membuat pernapasan terasa berat. Namun, ia tak pernah mengeluh. Setiap kali tangannya terasa lelah mengangkat batu bata atau merakit besi, ia mengingat wajah ibunya yang berharap ia sukses. Ia mengingat luka di hatinya karena ditolak oleh keluarga Rina. Suatu hari, di tengah kesibukannya bekerja, seorang pria bersorban rapi berdiri di pinggir proyek dan mengawasi pekerjaan mereka. Ia terlihat seperti orang terpandang. Semua pekerja tampak lebih berhati-hati ketika pria itu datang. "Siapa dia?" bisik Dani pada seorang rekan. "Itu Tuan Abdullah, pemilik proyek ini. Orangnya baik, tapi juga sangat tegas," jawab rekannya. Dani menundukkan kepala dan terus bekerja. Namun, tanpa ia sadari, Tuan Abdullah memperhatikannya dengan penuh ketertarikan. Setelah beberapa hari mengamati, pria kaya itu akhirnya mendekati Dani. "Kamu bekerja sangat keras," katanya dalam bahasa Arab yang sudah cukup bisa dipahami Dani setelah beberapa bulan bekerja. Dani mengangguk dengan sopan. "Terima kasih, Tuan." Tuan Abdullah tersenyum. "Apa kau ingin belajar lebih banyak? Aku butuh orang seperti kamu, yang mau bekerja keras dan tidak takut belajar." Mata Dani membelalak. Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. "Saya bersedia, Tuan. Saya siap bekerja dan belajar apa saja," katanya dengan penuh semangat. Tuan Abdullah tertawa kecil dan menepuk bahu Dani. "Bagus. Mulai sekarang, kau akan bekerja langsung di bawah pengawasanku." Dani tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hidupnya yang semula hanya seorang buruh kasar, kini mulai terbuka menuju sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan Dani membuktikan bahwa ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga seorang yang cerdas. Ia belajar cara membaca denah bangunan, memahami struktur proyek, dan bahkan mulai mengatur pekerja lain.
Tuan Abdullah semakin terkesan dengan kegigihannya. Dani, aku belum pernah melihat pekerja sepertimu. Kau punya potensi besar, katanya suatu malam ketika mereka duduk di kantor proyek. Dani tersenyum, tetapi tetap merendah. Saya hanya ingin mengubah hidup saya, Tuan. Tuan Abdullah mengangguk. Aku ingin kau menjadi asistenku. Aku akan mengajarimu lebih banyak tentang bisnis konstruksi. Dani tertegun. Tawaran ini lebih dari yang pernah ia bayangkan. Saya tidak akan mengecewakan Tuan, jawabnya dengan penuh tekad. Dani pun mulai belajar lebih dalam tentang bisnis. Ia tidak hanya memahami bagaimana bangunan dibuat, tetapi juga bagaimana mengelola proyek, bernegosiasi dengan klien, dan menangani keuangan. Dari seorang tukang bangunan miskin, ia kini perlahan-lahan menjadi orang kepercayaan salah satu pengusaha besar di Arab Saudi. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam, ketika Dani sedang bekerja lembur di kantor proyek, ia menerima telepon dari Indonesia. Suara ibunya terdengar gemetar. Dani, ayahmu sakit. Dokter bilang, waktunya mungkin tidak lama lagi. Dani terdiam. Jantungnya terasa seperti diremas. Ibu, saya akan pulang, katanya tanpa ragu. Namun, saat ia hendak mengurus kepulangannya, Tuan Abdullah memanggilnya. Dani, aku butuh kau untuk proyek besar minggu depan. Ini kesempatan yang akan mengubah hidupmu, kata pria itu dengan serius. Dani merasa bimbang. Jika ia pergi sekarang, ia mungkin kehilangan kesempatan emasnya. Tapi jika ia tetap di sini, ia mungkin tidak akan sempat melihat ayahnya untuk terakhir kali. Air mata menggenang di matanya. Ia mengingat betapa ayahnya selalu bekerja keras untuk keluarganya. Betapa ia selalu berkata, "Jangan takut kerja keras, nak." Keputusan pun diambil. Tuan, saya harus pulang. Keluarga saya lebih penting. Tuan Abdullah terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan penuh pengertian. Aku menghormatimu, Dani. Pergilah. Jika kau ingin kembali, pintuku selalu terbuka. Dani bergegas pulang ke Indonesia. Namun, sayang, ia terlambat. Ayahnya telah berpulang beberapa jam sebelum ia tiba. Dani menangis di samping pusara ayahnya. Ayah, maaf aku tidak sempat ada di sampingmu, bisiknya dengan suara bergetar. Di dalam hatinya, ia bersumpah untuk menjadi pria yang lebih baik dan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya setelah pemakaman ayahnya. Dani memutuskan untuk kembali ke Arab Saudi. Ia tahu bahwa masa depannya masih ada di sana. Ketika ia tiba kembali di kantor Tuan Abdullah, pria itu menyambutnya dengan hangat. Aku tahu kau pasti kembali, katanya. Dani tersenyum tipis. Saya masih punya banyak impian yang belum saya wujudkan, Tuan. Sejak saat itu, Dani bekerja lebih giat dari sebelumnya. Ia belajar lebih banyak, mengambil tanggung jawab lebih besar, dan mulai mendapatkan kepercayaan dari klien-klien besar. Sampai suatu hari, kehidupan Dani berubah selamanya. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Tuan Abdullah, pria yang telah menjadi mentornya, meninggal dunia karena serangan jantung. Dani terpaku. Dunia terasa runtuh sejenak. Namun, kejutan terbesar datang saat pengacara keluarga Tuan Abdullah membacakan wasiat. Tuan Dani, dalam surat wasiatnya, Tuan Abdullah menyatakan bahwa Anda adalah salah satu pewaris bisnisnya, kata sang pengacara. Dani terkejut. Saya? Tapi, kenapa? Istri Tuan Abdullah, seorang wanita anggun bernama Nadia, tersenyum lembut. Suamiku selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Dia percaya kau akan menjaga bisnis ini lebih baik daripada orang lain, katanya. Air mata menggenang di mata Dani. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah seperti ini. Namun, kejutan belum selesai. Beberapa bulan setelah kematian Tuan Abdullah, Nadia mendekati Dani dan berkata dengan suara lembut, "Dani, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi, suamiku pernah berkata bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia ingin aku bersamamu. Aku juga merasa nyaman denganmu." Dani terdiam. Hatinya bergetar. Dari seorang tukang bangunan miskin yang pernah dihina dan ditolak,
Kini ia menjadi pewaris bisnis besar dan mendapatkan cinta dari seorang wanita yang luar biasa. Inilah takdir malam itu. Dani duduk di teras rumah besar milik Tuan Abdullah yang kini sebagian menjadi tanggung jawabnya. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, tetapi hatinya berkecamuk. Ia masih tidak percaya bahwa seorang wanita seperti Nadia, istri dari pria yang telah mengubah hidupnya, bisa berkata seperti itu. Dani, aku tahu kau pria baik. Aku tahu ini sulit, tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa aku nyaman bersamamu, kata Nadia saat itu, dengan suara selembut angin gurun. Dani menatap matanya, mencoba mencari kepastian di dalamnya. Tetapi yang ia temukan hanyalah ketulusan. Namun, hatinya masih dipenuhi ketakutan. Nadia, aku ini hanya seorang pria biasa. Aku dulu hanyalah tukang bangunan miskin. Bagaimana bisa aku menjadi bagian dari hidupmu? Tanyanya dengan suara lirih. Nadia tersenyum, menggeleng pelan. Bukan tentang siapa kau dulu, Dani, tapi siapa kau sekarang, dan siapa kau di hatiku. Dani terdiam. Hatinya bergetar, tetapi di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Apa kata orang nanti? Apa mereka akan menerimaku? Batinnya bertanya. Namun, saat ia melihat senyum Nadia yang penuh ketulusan, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, haruskah aku terus takut pada masa lalu? Atau aku harus melangkah maju dan menerima takdir yang Tuhan berikan padaku? Hari-hari berikutnya, Dani terus tenggelam dalam pikirannya. Setiap kali ia menatap wajah Nadia, ada sesuatu di dalam dirinya yang ingin menerima kebahagiaan itu. Namun, ada pula ketakutan yang mengikatnya. Suatu malam, ketika semua orang telah tertidur, Dani bangun dan pergi ke musala kecil di dalam rumah. Ia menghamparkan sajadahnya dan mulai bersujud. Ya Allah, aku ini siapa? Aku hanya seorang laki-laki sederhana. Jika ini takdirku, maka berikan aku keteguhan hati. Jika ini bukan jalanku, maka jauhkan aku dengan cara yang baik. Doanya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh perlahan. Ia teringat semua perjalanan hidupnya. Dari seorang pemuda miskin yang pernah ditolak mentah-mentah oleh orang tua Rina, hingga kini berada di titik yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Setelah selesai sholat, ia duduk di teras rumah dan memandang langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seakan memberikan jawaban yang selama ini ia cari. Di dalam hatinya, ia merasa lebih tenang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang bagaimana orang lain memandangnya, tetapi bagaimana ia menerima takdir yang telah digariskan untuknya. Dan takdir itu kini membawanya ke Nadia. Keputusan pun diambil. Dani memutuskan untuk menerima perasaan Nadia dan menjalani hidup bersamanya. Namun, seperti yang sudah ia duga, dunia tidak selalu berpihak padanya. Kabar tentang Dani yang akan menikahi Nadia menyebar dengan cepat di kalangan orang-orang yang mengenal mereka. Banyak yang berbisik di belakangnya, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang mantan tukang bangunan bisa menikahi seorang wanita kaya. Bahkan, beberapa kerabat dari pihak keluarga Tuan Abdullah menentang hubungan mereka. Nadia, kau tidak bisa menikah dengan pria seperti itu. Apa kata orang nanti? Ujar salah seorang paman dari keluarga Abdullah dengan nada tajam. Nadia menghela napas panjang, tetapi ia tetap tersenyum tenang. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Paman, aku tahu siapa Dani, dan aku tahu betapa tulusnya dia. Namun, tidak semua orang bisa menerimanya dengan mudah. Dani sendiri beberapa kali mendengar orang-orang berbicara di belakangnya. Dia itu siapa? Baru kemarin jadi buruh bangunan, sekarang ingin jadi suami orang kaya. Pasti dia hanya mengincar harta Nadia. Kata-kata itu menyakitinya, tetapi ia berusaha tetap kuat. Hingga suatu hari, seorang pria datang ke rumahnya dan berkata dengan sinis, "Hei Dani, kau pikir dunia ini adil? Kau pikir kau bisa melupakan asal-usulmu begitu saja?" Dani menatap pria itu tajam. "Aku tidak pernah melupakan siapa aku. Tapi aku juga tidak akan membiarkan masa laluku menjadi alasan untuk tidak melangkah maju," jawabnya dengan suara tegas. Pria itu tertawa kecil dan pergi, meninggalkan Dani dengan pikirannya sendiri. Malam itu,
Dani kembali berdoa, meminta kekuatan agar tetap tegar menghadapi semua cobaan ini. Meskipun banyak rintangan, Dani dan Nadia tetap teguh pada keputusan mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka akhirnya melangsungkan pernikahan secara sederhana namun penuh makna. Di hari pernikahan, Dani mengenakan jubah putih yang diberikan oleh Tuan Abdullah semasa hidupnya. Ia berdiri di depan penghulu, mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang. Saya terima nikahnya Nadia binti Abdul Rahman dengan mahar yang tersebut, tunai. Tangannya sedikit bergetar, tetapi hatinya terasa tenang. Saat Nadia tersenyum kepadanya setelah sah menjadi suami istri, Dani merasa seolah beban bertahun-tahun yang ia pikul akhirnya sirna. Ibu Dani yang datang dari Indonesia tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk putranya erat-erat. "Dani, kau benar-benar telah mengubah hidupmu, nak," katanya dengan suara lirih. Dani tersenyum dan mengecup tangan ibunya. "Semua ini karena doa ibu," balasnya dengan penuh haru. Di sekeliling mereka, orang-orang yang tadinya meragukan Dani kini mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar buruh bangunan miskin. Ia adalah pria yang telah membuktikan bahwa kerja keras, ketulusan, dan doa bisa mengubah takdir seseorang. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Dani akhirnya kembali ke Indonesia bersama Nadia. Kali ini, ia bukan lagi pemuda miskin yang datang dengan hati penuh luka. Ia kembali sebagai pria yang sukses dan dihormati. Saat ia melangkah masuk ke desanya, semua mata tertuju padanya. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan kagum. Namun, ada satu orang yang membuatnya terhenti, Rina. Gadis itu berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dani, kau benar-benar berubah," katanya dengan suara bergetar. Dani hanya tersenyum. "Aku tidak berubah, Rina. Aku hanya melangkah maju." Rina menundukkan kepala, menyadari bahwa ia telah kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus. Sementara itu, ayah Rina yang dulu menolaknya hanya bisa terdiam, menatap Dani dengan wajah penuh penyesalan. Dani tidak marah. Ia tidak lagi peduli dengan masa lalu. Ia kini memiliki kehidupan baru, cinta baru, dan masa depan yang jauh lebih cerah. Langkah Dani terasa berat saat memasuki halaman rumahnya di desa. Dulu, ia meninggalkan tempat ini dengan hati yang hancur, penuh luka dan kekecewaan. Tapi kini, ia kembali sebagai pria yang telah mengubah takdirnya sendiri. Di sampingnya, Nadia berjalan dengan anggun, mengenakan gamis berwarna lembut. Wajahnya teduh, namun ia bisa merasakan getaran di tangan Dani yang menggenggam tangannya erat. Ketika pintu rumah terbuka, sang ibu menyambutnya dengan air mata bahagia. "Dani, nak, akhirnya kau pulang," isaknya, memeluk putranya erat-erat. Dani menahan napas, menekan emosinya yang hampir meluap. Ia membalas pelukan ibunya, merasakan betapa hangatnya cinta yang selama ini selalu mendukungnya dari jauh. "Ibu, maaf aku baru bisa pulang sekarang. Tapi lihat, Bu, aku pulang sebagai pria yang berbeda," bisiknya. Sang ibu menatap wajah putranya dengan penuh kebanggaan. "Dani, aku tidak pernah peduli seberapa kaya atau miskin dirimu. Bagiku, kau tetap anakku yang baik dan berjuang keras. Itu sudah cukup," katanya, menyeka air mata dengan ujung kerudungnya. Dani mengangguk, merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima. Ketika Dani berjalan di sepanjang desa, orang-orang mulai keluar dari rumah mereka. Beberapa tetangga yang dulu menganggapnya sebelah mata kini menatapnya dengan kagum dan penuh rasa hormat. Namun, satu pertemuan yang paling mengejutkannya adalah ketika ia melihat Rina berdiri di depan rumahnya, menunggu dalam diam. Mata mereka bertemu. Sejenak, waktu terasa berhenti. "Dani." Suara Rina lirih, nyaris tak terdengar. Dani menarik napas dalam-dalam. "Rina, bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan suara tenang. Rina tersenyum kecil, tetapi air matanya tak bisa disembunyikan. "Aku baik, tapi aku ingin meminta maaf. Aku ingin bilang, aku menyesal. Dulu aku terlalu lemah untuk memperjuangkanmu."
Aku membiarkan keluargaku menghancurkan impian kita. Suaranya bergetar. Dani terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Rina, aku sudah lama memaafkanmu. Aku tidak lagi menyimpan dendam atau sakit hati. Aku hanya berharap kau juga menemukan kebahagiaanmu sendiri, katanya tulus. Rina mengangguk, meski jelas terlihat hatinya masih menyimpan penyesalan. Namun, Dani tak ingin terjebak di masa lalu. Kini, ia sudah memiliki kehidupan baru bersama Nadia. Saat ia berjalan pergi, Rina menatapnya dengan tatapan sendu. Aku telah kehilangan pria yang benar-benar mencintaiku, dan aku tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Namun, Dani tak lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa lalu sudah tertutup rapat. Tak jauh dari sana, seorang pria tua berdiri, mengamati pertemuan Dani dan Rina. Pria itu adalah ayah Rina. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri Dani. Wajahnya tampak lebih tua dari yang terakhir kali Dani ingat. "Dani, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya dengan suara lirih. Dani mengangguk dan mengikuti pria tua itu ke bangku kayu di bawah pohon rindang. Ayah Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin meminta maaf padamu, Nak. Aku dulu telah meremehkanmu, merendahkanmu, menolakmu mentah-mentah hanya karena kau miskin." Dani menatap pria itu dengan tenang, membiarkan ia melanjutkan. "Tapi lihatlah kau sekarang. Kau telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa mengubah nasib seseorang. Aku salah menilaimu, Dani. Aku sangat menyesal." Suara pria tua itu terdengar berat, penuh penyesalan yang tulus. Dani menunduk sejenak, lalu menghela napas. "Pak, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya tahu, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mungkin dulu Bapak tidak melihat masa depan saya, tapi itu bukan kesalahan Bapak. Takdir telah mengarahkan saya ke jalan yang lebih baik." Mata ayah Rina berkaca-kaca. "Kau sungguh anak yang baik, Dani. Aku berharap Rina bisa menemukan seseorang sebaik dirimu." Dani hanya tersenyum. Ia tak lagi menyimpan sakit hati. Ia telah berdamai dengan masa lalunya. Setelah beberapa hari di desa, Dani mulai memikirkan sesuatu. Ia kini memiliki cukup banyak harta, tetapi ia tidak ingin menjadi orang yang lupa dari mana ia berasal. Suatu sore, ia duduk bersama Nadia di beranda rumah. "Aku ingin membangun sesuatu di desa ini," katanya tiba-tiba. Nadia menoleh dan tersenyum. "Apa yang ada di pikiranmu?" Dani menatap rumah-rumah sederhana di sekelilingnya. "Aku ingin mendirikan lembaga pelatihan kerja untuk anak-anak muda di desa ini. Aku ingin mereka punya kesempatan untuk mengubah hidup mereka, seperti yang pernah aku lakukan," jelasnya penuh semangat. Mata Nadia berbinar. "Itu ide yang luar biasa, Dani. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Dan dengan tekad yang bulat, Dani pun mulai merealisasikan impiannya. Ia menggunakan sebagian dari hartanya untuk membangun pusat pelatihan kerja bagi pemuda desa. Ia mengajarkan mereka keterampilan dalam dunia konstruksi, manajemen proyek, dan bisnis. Ia ingin memberikan mereka sesuatu yang dulu tidak ia miliki, kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Waktu berlalu. Dani dan Nadia kini telah membangun kehidupan mereka dengan lebih mantap. Mereka tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga dalam berbagi dengan orang lain. Pusat pelatihan yang mereka dirikan telah membantu banyak pemuda desa mendapatkan pekerjaan yang layak. Suatu hari, saat Dani berdiri di depan bangunan pelatihan yang telah selesai dibangun, ibunya menghampirinya dan menggenggam tangannya erat. "Dani, ayahmu pasti bangga melihatmu dari surga," katanya dengan suara bergetar. Dani tersenyum, menatap langit biru di atasnya. "Aku hanya ingin menjalani hidup ini dengan cara yang baik, Bu. Aku ingin membuktikan bahwa takdir bisa diubah dengan kerja keras dan doa." Nadia berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Dani tersenyum, menatap wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Dari seorang tukang bangunan miskin yang pernah ditolak, kini ia telah menjadi pria sukses yang dicintai dan dihormati. Hidupnya telah berubah, tetapi satu hal yang selalu ia pegang teguh.
Jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut berusaha. Karena Tuhan selalu memiliki rencana terbaik bagi mereka yang tak pernah menyerah. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Hidup adalah perjalanan panjang. Jangan menyerah hanya karena satu rintangan. Karena mungkin, di ujung jalan, ada kebahagiaan yang lebih besar menunggu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.